hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tadi saya sempat bilang, kalau pria lihat wanita cantik, sekali aja. Lihat kedua kali, udah bahaya. Karena dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati. Mata adalah jendela jiwa kita. Kalau kita nggak mau ngotorin hati kita, jangan kotorin mata kita. Mata yang cabul, hatinya cabul. Apa nggak enak sih nonton film yang aduhai? Pasti menarik lah, tergoda lah. Tapi dengar resikonya, hatimu kotor. Saya pernah ikut seminar tentang pornografi, bagaimana lepas dari pornografi. Dalam seminar ini diajarkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu dimulai dari melihat pornografi skala kecil. Gambar dulu, film sekali, 2 kali, lalu ketagihan. Yang bahayanya kemudian membuat hubungan, seksual pernikahannya jadi nggak sehat. Kita kalau nggak jaga mata kita akan kecanduan sama dosa lagi. Jangan lagi kotorin hati kita. Kalau kita mau hati kita tetap pulih, bersih, miliki hati yang mau diajar. Tadi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengar baik, kalau kita mau jaga hati kita tetap bersih, kita harus mau diajar. Miliki hati yang lemah lembut tuh artinya gini, mau ditegur, mau diajar. Firman Tuhan gak akan mengubahkan kecuali dilakukan. Kita kalau mau dengar firman, gak cuma dengar, gak cuma baca. Firman Tuhan itu punya daya ubah ketika yang diajar bukan hanya mendengar, tapi mau melakukannya, mau hidup di dalamnya. Lebih baik kita tahu sedikit tapi kita lakukan daripada kita hafal semua isi Alkitab tapi kita nggak hidupi sama sekali. Tahukah Anda bahwa teguran itu yang menjaga kita tetap di jalan yang benar? Contoh, orang kalau nggak jatuh sakit biasanya nggak jaga kesehatan. Nggak ada takutnya sama penyakit, makan apa saja, malas olahraga, sedang pandemi nggak mau pakai masker, malas cuci tangan, disuruh jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul. Yang nikah juga nggak mau kalah, tetap pesta, berusaha mewah, undang orang banyak-banyak. Dengar baik, jangan sampai kita kena COVID baru kita ngerti sakit. Miliki hati yang mau diajar. Teguran itu menjaga kita di jalan yang benar. Amsal 10:17 bilang gini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kadang kita gak sadar ketika hati kita tuh udah mulai sesat. Hati kita itu sudah mulai gak lurus lagi, udah gak bersih. Makanya kita butuh baca firman Tuhan, karena ketika kita baca firman, kita ditegur oleh firman. Nah, kita perlu diajar firman Tuhan supaya pertimbangan hati kita selalu kebenaran dan takut akan Tuhan, bukan untuk mencari pembenaran. Orang Kristen kalau dengar firman yang menyukakan hatinya, teriak amin kencang-kencang. Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan menyinggung perasaannya, langsung marah, komen keras. Padahal yang diajarkan kebenaran firman, tapi susah terima. Pilih ayat yang sesuai dengan hati. 2 Timotius 4 ayat 3 bilang gini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Heran saya, waktu saya khotbah, yang saya khotbahin tuh firman Allah, tapi orang yang baca nggak terima. Kok khotbahnya kayak begitu? Saya bingung, kok firman Tuhan dilawan. Mending kalau misalnya saya ubah kata-katanya, atau saya ngajarin nggak sesuai ayatnya. Ini diajarin sesuai ayatnya, masih suka marah-marah. Jangan pilih ayat yang menyukakan telinga kita, yang menyenangkan hati kita. Giliran dibilang berkat, aminnya kencang-kencang, tapi giliran diajarin, semua marah-marah. Dengar baik, kalau kita mau hati kita bersih, kita harus mau Anda orang dipimpin roh Allah, dia dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. 2 Korintus 3:16 bilang gini,
ini. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau roh Allah ada di dalam kita dimerdekakan dari ikatan dosa, dari belenggu dosa yang membuat kita selalu jatuh bangun. Kita punya ikatan yang membuat kita selalu berhutang. Ada satu habit pattern yang berulang, jatuh bangun di tempat yang sama. Contoh, ngomong jorok terus, kasar sama istri terus, judi terus, mencuri terus. Itu the same pattern yang gak pernah berubah. Tapi kalau orang itu dipenuhi roh Allah, ketika dia berbalik sama Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Justru dipertanyakan, kalau orang bilang, enggak, gue udah tobat kok, tapi pelan-pelan. Yang saya yakin, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Masalahnya, apakah hati kita berbalik kepada Tuhan? Kalau kita ingin hati kita dipulihkan, hati kita harus balik sama Tuhan. Bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus. Kita selalu diingatkan akan kebenaran. Roma 6 ayat 17 bilang gini, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Godaan di hidup kita, godaan daging untuk hidup dalam hawa nafsu dan dosa selalu ada. Godaan serakah tetap ada. Tetapi bersyukur, Roh Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran, memilih untuk taat sama Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu memerdekakan kita dan membuat kita lahir baru. Ada istilah lahir baru dalam kekristenan, yaitu ketika seseorang dijamah oleh Roh Kudus, mata hatinya terbuka. Dia menyadari hidupnya dalam dosa dan dia ingin berbalik dan hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau ada orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana kita jaga hati kita dan pastikan hati kita pulih supaya kita tetap peka dengan pimpinan Roh Allah. Karena kita sadari hati kita gak selalu bersih. Kita harus selalu terus datang sama Tuhan, minta Tuhan memulihkan hati kita. Makanya kita harus berbalik kepada Tuhan. Itu awal yang pertama. Tapi kemudian bagaimana kita jaga hati kita untuk tetap bersih, supaya kita peka sama pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kita sendiri harus punya komitmen untuk berhenti mengotori hati kita. Bertobat itu butuh kesungguhan hati. Berubah itu butuh komitmen. Gak bisa ngandalin didoain doang. Anda pengen diludahin, didoain, dipukulin, gak akan ngerubah kalau hatimu sendiri gak mau berbalik sama Tuhan. Kita harus ngambil komitmen, berhenti mengotori hati. Kita punya kehendak bebas. Ayo buang semua yang kotor dan jahat. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dengar baik, kita harus ngambil keputusan untuk berhenti ngotorin hati kita. Berhenti melakukan apa yang jahat di mata Allah. Tinggalin dosa dan hidup kita yang lama. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, berhenti ngotorin hati.